Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam saat teduh malam yang diprogramkan BPSW 4 Gereja Toraja, edisi Selasa 24 November 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita mendengarkan satu pujian indahnya saat yang teduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, di malam hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui saat teduh pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami dan menerangi hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melanjutkan dan menjalani hari-hari hidup anugerah. Inilah kami ya Tuhan yang datang dengan kerinduan yang penuh untuk diisi dan disapa oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah
yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dari bacaan kita dari kitab 2 Tawarikh pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 13, saya memberikan sebuah tema, yaitu menjalani hidup dalam hikmat Tuhan. Menjalani hidup dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya karena anugerah dan kasih dari Tuhan, kita ada sebagaimana kita adanya hingga pada saat ini. Hanya karena kemurahan Allah, kita mampu untuk menjalani hidup ini dengan segala lika-likunya, dengan satu keyakinan iman bahwa hidup kita ini senantiasa berada dalam kendali Tuhan sendiri. Dan ia tahu apa yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Ketika kita sungguh memahami dan merasakan bahwa kehidupan ini berada dalam tangan kasih Tuhan sendiri, maka selalu dan setiap saat kita terus mengingat dan terus terpatri di dalam hati kita bahwa kita tidak lagi hidup menurut apa yang menjadi keinginan kita sendiri, melainkan kita hidup bagi Tuhan. Saudara-saudara, sungguh kita percaya bahwa Kristus yang telah mati bagi semua orang, dan kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagi Dia. Hal ini memiliki korelasi bahwa hidup yang kita jalani, sungguhlah kita jalani dengan penuh hikmat. Saudara-saudara, berbicara mengenai hikmat bukan berbicara tentang kepintaran, tetapi hikmat ialah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu tergambar dalam kehati-hatian seseorang dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dan dalam bertutur kata. Bahwa jangan sampai ia melangkah di luar kehendak Tuhan. Persoalan atau masalah hikmat itu bukan masalah orang pintar dan orang bodoh. Bukan berbicara tentang IQ seseorang, tetapi bagaimana kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai bukti keterpanggilan kita selaku anak-anaknya, selaku anak-anak terang. Saudara, di awal pemerintahan Salomo sebagai Raja Israel, bangsa Israel biasa mempersembahkan korban kepada Allah di bukit-bukit atau dataran tinggi, yang juga kadang-kadang di tempat bekas penyembahan berhala bangsa Kanaan. Karenanya di zaman itu belum ada bait Allah yang didirikan. Dan di tengah-tengah kondisi yang demikian, Salomo sungguh bertekad untuk menjalani ketetapan-ketetapan yang diajarkan ayahnya, yaitu Daud, dengan iman dan kasihnya yang sungguh kepada Allah. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, dikatakan bahwa suatu hari Salomo pergi ke Bukit Gibeon
untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dikatakan dalam bacaan kita sebelumnya bahwa Salomo mempersembahkan 1000 kurban bakaran bagi Tuhan. Mungkin ini kurban bakaran yang paling besar yang pernah diadakan di Israel saat itu. Dan malam itu juga Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Salomo sungguh mendapat kesempatan yang baik untuk meminta apa saja yang ia lakukan, yang ia inginkan. Luar biasa, menjadi kesempatan emas bagi Salomo untuk meminta apapun itu kepada Tuhan, yang adalah sumber segala-galanya. Namun saudara, kita melihat bahwa hati Salomo lantas tidak segera menjadi tamak. Salomo tidak meminta kepuasan diri dengan kekayaan, terlebih lagi nyawa para musuh-musuhnya untuk dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi ia lebih meminta hikmat daripada semua hal yang lain di dalam hidupnya, di dalam kekuasaannya. Salomo juga tidak meminta kenyamanan atau kemudahan, tetapi ia meminta hikmat sebagai bekal agar ia dapat melakukan tugasnya sebagai raja dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu, Salomo berkata bahwa ia menjadi raja atas Israel hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam ayat 8 pembacaan kita. Dan kiranya Tuhan meneguhkan janji yang sudah diikrarkannya kepada ayahnya yaitu Daud, dan serta Salomo meminta agar Tuhan memberikannya hikmat dan pengertian untuk dapat keluar masuk memimpin bangsa yang sangat besar itu. Ia meminta kepada Tuhan hati yang faham menimbang perkara untuk dapat menghakimi umat yang besar itu. Di dalam ayat 10 bacaan kita, Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan sendiri, saudara. Di sini kita melihat bagaimana pemahaman iman yang benar dari Salomo, bahwa Tuhan memandatkan atau mempercayakan sebuah tanggung jawab besar baginya untuk memimpin umatnya, yaitu bangsa Israel. Salomo tidak lantas lupa diri. Salomo tidak lantas takabur dengan segala kuasa, dengan segala kejayaan, kemasyhuran, harta benda. Tetapi ia menyadari siapakah dirinya yang Tuhan percayakan tanggung jawab yang amat berat. Tuhan telah memilihnya untuk menggantikan ayahnya memerintah atas Israel. Meskipun pada saat itu usianya masih tergolong muda, ia masih sangat belia, belum tahu apa-apa tentang seluk-beluk pemerintahan. Sehingga ia menyadari betul dirinya dan ia meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan agar dapat memerintah rakyatnya dengan baik dan adil sesuai apa yang dimaksudkan Tuhan bagi dirinya. Saudara, pilihan Salomo adalah pilihan yang sungguh-sungguh tepat. Karena itu Allah sendiri memandang permintaan itu sebagai sesuatu hal yang sungguh-sungguh baik dan mulia. Allah mengabulkan, bahkan Allah memberikan kepada Salomo hal-hal penting yang dimintanya, yaitu kebijaksanaan dan pengertian. Dan malah lebih dari itu, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum dan sesudah Salomo. Luar biasa, saudara. Dalam bacaan kita saat ini, mari kita belajar bahwa ketika kita menjalani hidup ini dalam hikmat Tuhan,
berarti kita mampu untuk memahami kehendak Tuhan di balik setiap apa yang terjadi. Dan itu bersumber dari penghayatan iman yang untuk terus hidup menghormati Tuhan serta takut kepada Tuhan. Sumber, dasar, atau permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Namun sayangnya sekarang ini orang bukan takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada manusia. Lebih menjaga diri pada perasaan orang lain daripada takut dan hormat kepada Tuhan. Hal yang berikut untuk kita pelajari bersama ialah ketika kita menjalani hidup ini dalam hikmat Tuhan, dibutuhkan kerendahan hati. Salomo mengatakan kepada Tuhan bahwa siapakah yang dapat memahami umatmu yang besar ini? Saya tidak akan mampu. Saya tidak sanggup. Disitulah saudara letak kesanggupan Salomo. Dan ketika kita juga memahami dan mengakui ketidakberdayaan kita, maka disitulah saudara letak kesanggupan kita. Tatkala kita tahu, tatkala kita sadar, dan ketika kita mengerti bahwa kita tidak mampu dan tidak sanggup melakukan tanggung jawab dan kehidupan ini tanpa Tuhan, disitulah Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Karena itu saudara, mari kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saudara, hanya orang-orang yang rela merendahkan dirinya, siap merendahkan hatinya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang kelima dikatakan, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dikatakan dari firman Tuhan ini, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Semakin kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kekurangan hidup. Karena itu, marilah kita terus belajar untuk menjalani hidup ini dalam hikmat Tuhan. Belajar untuk senantiasa mengetahui diri kita, bahwa hanya karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan, Tuhanlah yang mempercayakan kemampuan, Tuhanlah yang memberikan kecakapan, kesanggupan kepada kita, sehingga kita mampu untuk berjuang dan menikmati segala keberhasilan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan. Karena itu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Hikmat Tuhan Ia berikan kepada orang-orang yang rendah hati. Ia tidak memberikan hikmat kepada orang yang dalam hatinya memiliki bibit-bibit kesombongan dan keangkuhan. Saudara, Tuhan memberikan hikmat bagi orang yang memiliki motivasi dan ketulusan yang murni untuk mau terus menyenangkan Tuhan. Walaupun ia akan menjalani proses dan tempaan yang kadang-kadang mungkin berat dalam hidupnya, namun hatinya akan tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, ia tetap merasakan kebahagiaan, ketenangan, terlebih lagi iman yang sungguh-sungguh kokoh dalam menjalani hidupnya. Selamat menjalani hari-hari hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hikmat-Nya sendiri. Maka damai sejahtera akan selalu kita nikmati. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita
kita akan mengakhiri saat teduh kita. Namun sebelum itu, kita mendengarkan pujian Tuhan Kau Gembala kami. Mari kita berdoa, syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang telah mengaruniakan kepada kami kehidupan, secara khusus dalam persekutuan melalui saat teduh pada malam hari ini. Kami telah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya di dalamnya kami menjalani kehidupan ini, kami dituntun oleh hikmat Allah sendiri untuk bijaksana mengatur waktu ini, untuk bijaksana memaknai setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami angkat dengan penuh tanggung jawab dan dalam penyerahan diri sepenuhnya kepadamu. Setiap hal-hal yang dapat menghalangi kami untuk hidup dalam hikmat-Mu, setiap godaan-godaan dan tantangan hidup yang dapat melemahkan semangat juang kami bersama dengan-Mu Tuhan, janganlah itu menguasai kami. Beri kami hikmat-Mu untuk menjalani hidup ini, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam waktu anugerah Tuhan akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur bersama ada waktu kami boleh duduk untuk menghayati kebenaran firman Tuhan melalui saat teduh malam ini. Kiranya kami semakin dikuatkan, meskipun di tengah-tengah tantangan, khususnya yang sedang kami alami, baik di Indonesia dan bahkan dunia pada umumnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terus berupaya untuk melakukan berbagai hal dalam rangka memutuskan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Pemerintah kami, seluruh aparat keamanan negara, para medis, kiranya Tuhan memberkati mereka, bahkan relawan-relawan. Demikian pun kami sebagai anak-anak bangsa, berkati kami Tuhan, agar kami mampu mengisi waktu ini dengan hikmat-Mu, sehingga apa yang sedang mengkhawatirkan kami, ketika kami menjalani waktu ini dengan berhikmat dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan, maka tentunya kami akan melihat bagaimana Allah memberikan kami berkat-Nya dalam hidup ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap anggota keluarga kami yang sedang beribadah pada malam hari ini. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, sambil mendengarkan firman Tuhan, sebab kondisi kesehatan tubuh mereka yang tidak memungkinkan untuk duduk bersama. Mungkin ada yang sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah-rumah perawatan, ataupun di rumah. Kami percaya bahwa banyak yang menjalani sukacita juga untuk duduk bersama dengan anggota keluarga, menikmati persekutuan dalam suasana sukacita. Apapun keadaan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini memotivasi kami bahwa sesungguhnya hidup ini adalah kesempatan untuk kami jalani dan nikmati dalam kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami menikmatinya dalam suasana sukacita dan penuh damai sejahtera, untuk memaknai semuanya dalam hikmat dan pengertian yang benar kepadamu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Peliharakan pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja yang telah menggagas sehingga terlaksana saat teduh setiap malam. Berkati hamba-hamba Tuhan yang tiap malam Tuhan pakai untuk melayankan firman Tuhan. Memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mendengarnya. Ya Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami dalam rumah tangga kami, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Khususnya pada malam hari ini, kami akan beristirahat sebentar. Kami percaya Engkau akan terus menaungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan jika Tuhan berkenan, kami boleh bangun esok pagi, menikmati dan menyambut hari baru, hari karunia Tuhan, dengan berkat-berkat tersendiri dari Tuhan bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang berserah sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber hikmat dan sumber cinta kasih, sumber damai sejahtera, kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini melalui saat teduh. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat.